Ada kabar gembira bagi pemilik ATM KKS Merah Putih, KIS BPJS Kesehatan, dan KIP. Nah, kira-kira ada kabar gembira apa ya? Jangan sampai tidak tahu. Simak terus. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja pada kabar gembira yang pertama untuk para pemilik kartu KIS BPJS Kesehatan ya teman-teman. Nah, seperti yang dikutip dari cnbcindonesia.com. Hore, ada kabar baik soal BPJS Kesehatan dari Jokowi. Ada kabar baik bagi masyarakat yang merupakan peserta BPJS Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan dipastikan tidak akan naik sampai tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ia memastikan tidak akan ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga tahun 2024. Seluruh masyarakat tidak perlu khawatir sekalipun ada rencana perubahan kelas BPJS Kesehatan. Nah, jadi kabar gembiranya tidak ada kenaikan iuran BPJS ya. Bapak Presiden yang minta kalau bisa jangan naik sampai 2024. Sehingga kita jaga benar sampai 2024 posisi politik pemerintah adalah ini, tidak naik, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengulangi arahan Presiden Joko Widodo saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Kepastian tidak adanya perubahan besaran premi baik untuk kelas 1, 2, ataupun 3 BPJS Kesehatan ini, kata dia, akan tetap terjamin. Harus ada kenaikan tarif memang menurut saya wajar. Enggak mungkin rumah sakit enggak naikin gaji karyawannya selama 5 tahun. Kan enggak mungkin. Sekarang tinggal kita edukasi masyarakat bahwa kenaikan premi itu adalah sesuatu yang sangat wajar dilakukan, kata Budi. Nah, dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Qadir mengatakan penyesuaian tarif INA CBGS berbasis kebutuhan dasar kesehatan atau KDK dan kelas rawat inap standar atau KRIS tentu akan mengerek secara drastis iuran-iuran kelas BPJS Kesehatan, termasuk untuk yang kelas 3. Nah, apalagi ia melanjutkan besaran populasi peserta iuran kelas 3 adalah 70% dari total peserta BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Nah, maka tidak menutup kemungkinan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2025 katanya akan mencapai kisaran Rp70.000 dari yang saat ini Rp35.000. Nah, maka kenaikan luar biasa ini dan sudah dilakukan simulasi sebenarnya oleh aktuaria. Kalau kenaikannya itu mengikuti tarif kelas 2, maka dengan sendirinya premi kelas 3 juga harus naik sampai Rp70.000. Bukan lagi Rp40.000. Nah, kemudian kabar gembira yang kedua adalah untuk para pemilik kartu KIP ya teman-teman, atau penerima SMS dari Kemendikbud untuk aktivasi rekening PIP. Nah, perlu diketahui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Provinsi telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 28 November 2022 kemarin. Nah, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 34 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan 150 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, dalam rapat tersebut, pihak Puslapdik, Dinas Pendidikan, dan Bank Penyalur membahas penyaluran PIP 2022. Nah, salah satu yang ditekankan di tahun 2022 ini adalah mengenai proses aktivasi rekening dan penarikan dana PIP melalui bank penyalur. Perlu diketahui pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 dan tahun 2021, aktivasi dan penarikan dana PIP bisa dilakukan secara kolektif. Nah, namun pada aktivasi rekening PIP di tahun 2022 ini, siswa bisa mendatangi langsung kantor cabang BRI dan BNI yang telah ditunjuk. Nah, proses aktivasi secara kolektif hanya untuk daerah yang sulit menjangkau akses perbankan. Tahun 2022 ini seiring dengan pulihnya situasi aktivasi dan penarikan dana PIP harus dilakukan sendiri oleh siswa atau orang tua. Dan bila dilakukan secara kolektif harus memenuhi beberapa kondisi khusus seperti akses, transportasi, dan sebagainya.
Nah, proses aktivasi rekening dan penarikan dana PIP tahun 2022 adalah hal yang sangat penting ya, mengingat sampai tanggal 15 November 2022 kemarin masih banyak siswa yang belum melakukan aktivasi rekening. Nah, jadi jangan sampai bantuan PIP-nya itu hangus ya teman-teman, atau dibatalkan. Nah, ia juga mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Provinsi harus terus bergerak memperkecil jumlah siswa yang belum aktivasi rekening. Nah, dan perlu diketahui aktivasi rekening ini dibatasi sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Nah, jadi untuk orang tua yang mendapatkan SMS seperti ini dari Kemendikbud, segera aktivasi rekening ya teman-teman sebelum tanggal 31 Januari 2023, sebelum bantuannya dibatalkan atau hangus. Nah, kemudian kabar gembira yang ketiga adalah untuk para pemilik kartu KKS Merah Putih PKH maupun BPNT. Nah, jadi ada kabar gembira ya teman-teman bagi para KPM PKH maupun BPNT. Pasalnya di akhir tahun 2022 ini, bantuan yang kita tunggu-tunggu adalah PKH tahap keempat dan BPNT alokasi bulan Oktober sampai Desember, serta BLT BBM tahap kedua telah disalurkan ya teman-teman melalui kantor pos Indonesia. Nah, berbeda dengan tahap sebelumnya, PKH tahap yang ketiga dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih. Namun untuk tahap keempat ini, bantuan PKH disalurkan melalui kantor pos Indonesia dan dicairkan bersamaan dengan BPNT alokasi bulan Oktober sampai Desember, serta BLT BBM tahap yang kedua. Nah, jadi semuanya cair bersamaan di kantor pos ya teman-teman. Dan intinya kabar gembiranya itu akan mendapatkan berdobel-dobel ya teman-teman. Ada yang sampai mendapatkan 1 juta lebih. Nah, dalam mekanisme penyaluran bantuan, PT Pos menyediakan beberapa titik salur ya teman-teman, atau mekanisme pencairannya. Nah, diantaranya yang pertama bisa melalui kantor desa ataupun kecamatan. Nah, kemudian yang kedua bisa juga dicairkan melalui kantor pos langsung ya teman-teman, yaitu kalian datang langsung ke kantor pos dengan membawa surat undangan yang telah diberikan. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga diantar langsung oleh petugas pos masing-masing ke rumah KPM. Nah, ini tentunya untuk KPM yang sakit ataupun yang lansia ya teman-teman, yang tidak bisa datang ke kantor pos. Nah, dan perlu diketahui tujuan Kemensos menyalurkan bantuan PKH tahap 4 melalui kantor pos Indonesia agar bantuan yang disalurkan itu dapat lebih maksimal diterima oleh KPM. Nah, jadi kabar gembiranya untuk para KPM PKH maupun BPNT di tahun 2022 ini, untuk yang sudah dapat undangan dari kantor pos segera cairkan ya bantuannya. Nah, itulah 3 informasi kabar gembira ya untuk para pemilik kartu KIS BPJS Kesehatan, KKS Merah Putih, PKH dan BPNT, serta KIP atau Program Indonesia Pintar. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.